Spekta untuk Sang Pencipta dan Bumi Etam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Olivia Febrianti Ngabito, MSN, dosen pada program studi Desain Komunikasi Visual di Institut Teknologi Kalimantan yang berada dalam lingkungan Kemendikti Saintek. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD KTPT sebagai bentuk tanggung jawab profesional saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan adalah branding kawasan dengan kode DK211538 dengan bobot 3 SKS dan saya ampu pada semester 6 tahun ajaran 2024-2025. Mata kuliah ini memberikan wawasan dan keterampilan kepada mahasiswa untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi branding kawasan yang relevan dan juga berdampak. Mahasiswa akan mempelajari konsep branding, analisis karakteristik wawasan, strategi komunikasi visual, hingga eksekusi kreatif dengan berbagai media digital dan tradisional. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan nilai identitas kawasan melalui strategi branding yang inovatif dan juga strategis. Dengan pendekatan project based, mahasiswa akan bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan satu proyek besar yang berfokus pada kawasan pilihan, mencakup riset, desain strategi, hingga eksekusi branding visual. Capaian pembelajaran lulusan yang didukung ialah sikap meliputi S.2, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S.6, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. S9, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umum meliputi KU2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. KU5, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Pengetahuan meliputi P1, menguasai konsep teoritis ilmu desain secara umum dan konsep teoritis desain komunikasi visual. P2, memiliki pengetahuan dan kepekaan terhadap unsur atau elemen desain dan juga prinsip desain. Keterampilan khusus meliputi KK1, kemampuan analisis, estetis, kolaboratif, dan keandalan daya inovasi dalam merancang karya desain komunikasi visual, mengkomunikasikan ide melalui elemen visual untuk mencapai fungsi informasi, persuasi, dan identitas dari suatu komunikasi. KK2, mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan e-text, menyelesaikan masalah dalam bidang perancangan identitas dan publikasi yaitu periklanan, promosi, pemasaran, hubungan masyarakat, media, dan lain. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar branding kawasan melalui riset dan analis elemen kawasan. Mahasiswa mampu merancang strategi branding kawasan yang efektif dan inovatif melalui pendekatan komunikasi visual, dan juga mahasiswa mampu menghasilkan dan mempresentasikan prototipe branding kawasan berbasis multimedia secara profesional. Adapun sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah yakni 1.1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar branding dan penerapannya dalam konteks wawasan. 1.2, mahasiswa mampu mengidentifikasi elemen khas wawasan melalui riset visual dan data pendukung. 1.3, mahasiswa mampu menyusun laporan analisis branding kawasan yang mencakup elemen khas kawasan. 2.1, mahasiswa mampu merancang strategi branding kawasan berdasarkan hasil analisis. 2.2, mahasiswa mampu menghasilkan prototipe branding kawasan berbasis multimedia. 3.1,
mahasiswa mampu mengevaluasi dan mempresentasikan karya branding kawasan secara profesional. Materi pokok pembelajaran pada mata kuliah ini ialah konsep dasar branding dan komunikasi visual, analisis kawasan, meliputi budaya, sejarah, geografis dan juga demografi, teknik produksi konten digital untuk branding, serta strategi pemasaran dan distribusi konten. Pembelajaran dilaksanakan secara blended learning yang menggabungkan perkuliahan tatap muka untuk diskusi, studi kasus, dan penguatan konsep dengan menggunakan pertanyaan pemantik untuk mendukung lifelong learning, platform e-learning ITK, kuliah.itk.ac.id digunakan untuk mengakses dokumen pembelajaran seperti silabus, RPS, kontrak kuliah, materi perkuliahan, dan pengumpulan tugas. Mahasiswa didorong untuk aktif dalam mencari, mengkritisi, menerapkan pengetahuan secara mandiri dan kolaboratif dalam konteks dunia nyata yang terus berkembang. Adapun sumber dan referensi pembelajaran pada mata kuliah ini ialah buku ajar dan juga artikel ilmiah 5 tahun terakhir, studi pustaka, dan proyek riset yang terintegrasi dengan penelitian saya bersama kolega, standar praktik branding visual dari industri dan lembaga akademik, serta semua sumber tersedia dan dapat diakses secara digital melalui LMS ITK. Komponen bobot penilaian, yaitu tugas besar sebesar 50%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, serta afektif 10%. Penugasan diberikan secara terstruktur, disertai dengan tujuan pembelajaran, substansi evaluasi, teknis pelaksanaan, dan juga rubrik penilaian untuk menjamin keterukuran proses asesmen. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, bekerja kolaboratif, dan beradaptasi terhadap perubahan standar serta perkembangan konsep branding global. Demikian perkenalan ini saya sampaikan dalam rangka penyusunan dokumen PDD UKT-PT sebagai bagian dari kontribusi aktif saya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kebetulan kita masuk di pekan 4 dan juga ada di sesi 4 begitu ya. Nah, kebetulan di pekan 4 ini saya mengajar dan untuk di pekan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Pak Najri. Nah, di sini kita masuk di materi yaitu strategi branding kawasan. Ada satu quotes sebelum kita mulai, yaitu branding kawasan itu bukan hanya soal visual gitu ya, tapi juga strategi identitas dan juga persepsinya seperti apa. Nah, di minggu ini kita fokus pada strategi branding berbasis hasil analisis kawasan. Nah, ini kalau kita lihat ada beberapa contoh city branding yang ada di Indonesia. Ada Mojokerto, Subang, South Sumatera, Parepare gitu ya, ada Lampung dan lain sebagainya. Ini merupakan penciri atau identitas dari suatu kawasan atau suatu kota, kabupaten dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita lihat di sini strategi branding kawasan itu ada beberapa poin yang harus betul-betul kalian pahami. Jadi pertama adalah strategi komunikasi dan juga media promosinya seperti apa. Itu harusnya memastikan pesan menjangkau ke audiens ataupun ke halayak ramai gitu ya. Dan juga ada pesan inti dan juga visualisasi yang kegunaannya adalah mengkomunikasikan identitas kawasan ini secara efektif. Segmentasi audiens, memahami dan juga menarget audiens tertentu, ada nilai dan diferensiasi, dan juga identitas kawasan. Strategi efektif itu selalu dimulai dari pemahaman kawasan ini secara utuh, ya. Nah, sebelum mungkin saya akan mengajarkan beberapa hasil analisis nanti mau seperti apa, kita akan masuk sedikit ke studi kasusnya biar kalian agak lebih paham gitu ya tentang apa. Nah, di sini studi kasusnya adalah Desa Wisata Pampang, Samarinda.
Untuk profil singkatnya sendiri kita lihat, mungkin juga kalian sudah tahu dia dikenal sebagai budaya desa budaya yang ada di Samarinda. Dan juga sukunya sendiri adalah suku Dayak Kenyah. Dan juga dia ada punya pusat atraksi budaya. Di sini ada rumah adat Lamin, tari-tarian, kerajinan. Dan juga untuk aksesnya sendiri, walaupun namanya desa, tapi dia bersampingan dengan kota Samarinda dan juga masih masuk ke lingkup kota Samarinda itu sendiri. Nah, pastinya kalau kita mau ngomongin studi kasus, kita juga mau tadi mau membranding suatu kawasan, kita harus punya strategi. Strateginya ini ada 4. Itu ada strength, kekuatan, ada weakness kelemahan, ada opportunity, peluang, dan juga threats-nya atau kelemahannya seperti apa, atau ancamannya seperti apa yang threats-nya gitu ya. Di sini ada beberapa. Kita bisa next. Nah, ini adalah analisis SWOT atau dasar perumusan strateginya. Kalau kita lihat ada 4 aspek yang sudah saya jelasin. Di sini harus kalian ketahui juga ada pertanyaan kunci, yaitu kekuatan unik kawasan ini seperti apa kekurangan atau masalah internalnya, gitu ya. Peluang apa yang bisa dimanfaatkan secara branding, dan juga ancaman apa yang bisa mengganggu citra kawasan itu sendiri. Nah, tadi nggak nyampe situ doang. Kalian sudah mengklasifikasikan tadi apa, SWOT-nya apa, dan sebagainya. Tapi setelah itu ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui sampai kepada tahap keputusan agar kalian bisa tahu strateginya apa untuk membranding kawasan ini, ya. Yang pertama, tadi mungkin di slide sebelumnya saya sudah jelaskan ada tahapan SWOT, yaitu dia mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Selanjutnya ada pemberian bobot, menetapkan kepentingan relatif gitu ya pada faktor-faktor yang diidentifikasi. Selanjutnya ada peringkat. Jadi setelah kita berikan bobot, kita kasih dia peringkat gitu ya untuk mengevaluasi dan juga memberi peringkat faktor-faktor berdasarkan dampaknya gitu ya. Setelah pemberian bobot, sudah memberikan pula peringkat, baru kita buat hasil IFE dan juga hasil EFE. Nanti saya jelaskan. Setelah hasil IFE dan EFE, kita masuk ke pencocokan, tahap pencocokan, dan terakhir masuk kepada tahap keputusan. Nah, yang pertama, yang paling utama setelah kalian tadi mengklasifikasi identifikasi SWOT tadi, kekuatan, kelemahan, dan lain sebagainya, kalian berikan pemberian bobotnya. Kalian turunkan identifikasi tadi, dibagi menjadi 2 tabel. Anggaplah ini satu tabel ini menjadi tabel faktor internal. Internal itu adalah kekuatan dan juga kelemahan digabung. Terus kalian buatkan lagi satu tabel faktor eksternal yang isinya adalah peluang dan juga ancaman. Untuk menentukan bobotnya, di sini kalian harus menggunakan skala 1, 2, dan 3. Di sini juga ada penjelasannya untuk 1, 2, 3. Yang pertama, skalanya 1 jika indikator horizontalnya kurang penting daripada indikator vertikal. Kalian bisa menuliskannya 1. Penting mana? Penting A atau penting B? Ya. Ini harus kalian tanyakan kepada stakeholders yang ada di sana. Tadi kalau saya ngomong studi kasusnya Desa Pampang, berarti mungkin bisa jadi stakeholders-nya adalah ketua adat, ketua Pokdarwis, gitu ya. Selanjutnya, dia akan diberikan skala 2 jika horizontal sama penting dengan indikator vertikal. Jadi kalau kita lihat ini A dan B ini sama-sama penting. Jadi kita buat dia menjadi skala nomor 2. Dan yang terakhir, skalanya nomor 3 jika si horizontal ini lebih penting daripada si indikator vertikal. Kalian harus membuat semuanya, kalian harus membuat skalanya dari 1 sampai 3 tadi. Lalu kalian totalkan dari sini berapa? Misal totalnya 10, terus bobotnya berapa dan lain sebagainya. Ingat, bobot ini nilai akhirnya harus 1. Nggak boleh.
Kalau lebih dari satu atau kurang dari satu berarti kalian gagal untuk memberikan si bobot ini, gitu ya. Nah, ini contohnya pemberian bobot ini saya ambil untuk si faktor internal tadi, ada kekuatan dan juga kelemahan. Di sini saya mengambil dua stakeholders. Dua stakeholder di sini ada Yusuf Lawe dan juga Ucan. Masing-masing kita tanya ke stakeholder tidak boleh bersamaan. Satu-satu. Stakeholders A selesai, baru stakeholders B. Terus kita udah dapat bobotnya, udah dapat rata-ratanya karena tadi saya ngambil dua stakeholders. Akhirnya ini adalah rata-rata dari pemberian bobot untuk faktor internal. Begitu ya. Ini ada keterangannya. Identifikasi SWOT tadi yang sudah saya pisah-pisahkan, kekuatan, kelemahan, dan lain sebagainya. Terus di sini adalah hasil contoh dari studi kasus tadi di faktor eksternal, yaitu peluang dan juga ancaman. Gitu ya. Lagi-lagi dua stakeholders, ingat kalau bisa istiqomah, bukan kalau bisa, harus istiqomah gitu ya. Kalau stakeholdersnya dari awal 2 sampai akhir, stakeholders kalian 2. Jadi nggak boleh tiba-tiba tadi yang menulisin si internal itu kalian nulis 2 stakeholders, terus tiba-tiba yang si eksternalnya 1 stakeholders. Akhirnya bias datanya, ya. Ini adalah hasilnya dan kami sudah mendapatkan rata-ratanya tadi karena 2. Kalau misalnya nanti Bu boleh nggak 3, boleh nggak 4, ya itu tergantung kebutuhan kalian. Kalaupun ternyata kalian dapat 5 stakeholders, berarti kalian membuat rata-rata untuk 5 stakeholders tadi. Gitu ya. Kita next lagi setelah tadi diberikan bobot, di awal tadi pertama identifikasi dulu, diberikan bobotnya, baru kita masuk ke pemberian peringkat. Sebenarnya nggak jauh beda dengan pemberian bobot. Kalau bobot tadi kita kasih skala 1 sampai skala 3. Kali ini untuk pemberian peringkat kita buatnya rating. Rating 1 sampai rating 4. Cuman biasanya yang membedakan adalah arti dari rating 1 sampai rating 4 di setiap aspeknya. Kalau kita lihat di aspek peluang, rating 1 sampai rating 4 ini dia berbeda. Yang satunya di bawah rata-rata, sedangkan rating 4-nya di sangat superior. Berbanding terbalik dengan aspek ancaman, di sini ada rating 1-nya malah sangat superior, rating 4-nya responnya ada di bawah rata-rata. Lagi-lagi ini adalah contoh data yang saya ambil gitu ya. Ada Yusuf Lawe dan Uncan, pemberian peringkatnya. Di sini kenapa dikasih warna berbeda? Yang paling tinggi itu karena peringkatnya tadi 4, nilainya 4, saya berikan dia warna hitam yang tebal atau bold gitu ya. Kalau yang paling rendah saya berikan kode warnanya warna merah. Tapi ini tidak serta-merta kalian harus mengikuti harus bold, terus harus yang paling rendah merah. Misalkan kalian berikan kode warna untuk kalian bagusnya seperti apa. Begitu ya. Ini saya berikan pemberian peringkatnya. Setelah itu kita masuk ke pemberian peringkat di peluang dan juga ancaman. Kalau tadi pemberian bobot tadi kan kita buatnya eksternal itu peluang dan ancaman, internal ada kekuatan dan kelemahan, begitu ya. Tapi kalau untuk pemberian peringkat kita pisahkan satu persatu aspeknya. Jadi kalau tadi eksternalnya kita nggak keluarkan eksternalnya, jadi menjadi peluang, jadi ancaman sendiri, peluang sendiri, kekuatan dan kelemahan sendiri, gitu ya. Nah, ini tadi saya bilang ada internal faktor evaluasi atau evaluation dan juga eksternal faktor evaluation. Di sini tadi berbeda-beda, tadi ada internal, dibagi lagi kelemahan, kekuatannya, dipisah bobotnya. Tadi kan kita sudah dapat bobotnya ya. Kita masukkan bobotnya untuk kekuatan dan kelemahan. Kita masukkan juga peringkat yang sudah kita cari tadi untuk kekuatan dan juga kelemahan. Kita kalikan dia, dapatnya nilainya segini, terus kita tambah. Jadi setiap aspek sudah punya nilainya, gitu ya. Ada total nilai kekuatan, total nilai kelemahan, digabung total kekuatan dan kelemahannya, terus sama juga dengan yang eksternal. Si peluangnya totalnya berapa, ancaman totalnya berapa, ditambahkan peluang dan ancaman jadi ada nilainya masing-masing. Diingat sedikit-sedikit nilainya, nanti mungkin di sini masih agak bingung, apa sih Bu ini nilai-nilai ini gunanya untuk apa gitu ya.
belum selesai, ini tahapannya masih belum selesai. Nanti sampai di akhir kalian akhirnya baru, oh ternyata akhirnya bisa mencocokkan atau dalam tahap keputusan dari si nilai-nilai ini tadi, ya. Nah, sebelum itu tadi kita sekarang masuk ke tahap pencocokan. Setelah pencocokan baru masuk ke tahap keputusan. Nah, kalau kita lihat ada total skor IFE dan juga total skor EFE. Di sini ada beberapa keterangannya. Kalau kita lihat di sini, tumbuh dan bina ini ada dalam sel 1, 2, dan 3. Perhatikan lagi. Terus untuk yang pertahankan dan pelihara, ini dia masuk ke sel 3, 5, dan juga 6 gitu ya. Sorry, salah, 4, 5, dan 6. Terus ada panen atau investasi di sel 7, 8, 9. Nah, cara mencocokkannya adalah total nilai tadi. Paling akhir ada total eksternal. Tadi kan ada si kekuatan dan kelemahan ditambah. Dapatnya berapa? Internal ya. Sini. Tadi sekitar 3 komaan ya. Kita taruh di sini. Terus total skor EFE yang eksternal juga tadi sekitar 3-an kan ya. Jadi dia masuk ke dalam sel nomor 1. Jadi bisa dipastikan kalau Desa Budaya Pampang ini menunjukkan tumbuh dan bina. Itu udah pencocokan ini adalah tumbuh dan bina. Gitu ya. Karena berada pada posisi 2, strategi yang cocok adalah intensif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan juga pengembangan produknya. Atau di sini kita bisa lihat integrasi ke belakang, ke depan, dan juga integrasi horizontal. Ini baru tahap pencocokan, belum keputusan, ya. Setelah kita sudah dapat di sel 1, tahap terakhir sebelum keputusan adalah menaruh bagaimana si kuadran analisis SWOT-nya ini tadi berjalan. Kalau kita lihat tadi ini ya, ada nilai faktor internal, tadi di tabel-tabel yang banyak mungkin kita bingung tadi apa ya nilai apa itu tadi. Inilah kegunaannya. Jadi kekuatan dikurangi kelemahan, totalnya segini. Terus ada nilai faktor eksternal, peluang dan ancaman. Jadi dapatnya minus 0,194. Kita cari pencocokannya dia di mana. Dia masuk ke dalam matriks 2 kombinasi. Itu jadi dia mendukung strategi diversifikasi. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau Desa Budaya Pampang ini menunjukkan posisinya ada di kuadran 2, sehingga diperlukan pemilihan strategi ini yang berupa setiap kekuatan ini digunakan untuk menghadapi setiap ancaman. Lalu menciptakan diversifikasi untuk menciptakan peluang. Gitu ya. Ini adalah hasil dari kuadran analisis SWOT. Lanjut. Setelah kita cocokkan, tadi dia dapat di 1, kita masukkan lagi dia ke dalam, kita cocok logikan lagi sekali lagi. Bagaimana sih strategi SO ini adalah kekuatan dengan peluang, yaitu ciptakan strategi menggunakan kekuatan atau memanfaatkan peluang. Terus untuk yang di strategi WO, weakness, kelemahan ke peluang, itu gimana caranya kalian menciptakan si strategi yang meminimalkan kelemahannya untuk memanfaatkan si peluangnya. Terus di sini ada strategi ST, yaitu ciptakan bagaimana si strategi ini yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi si ancamannya seperti apa. Dan yang terakhir, kalian cocok logikan adalah si strategi TW. Kelemahan dan juga yaitu adalah si weakness-nya tadi ya. Traits dan juga weakness, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan juga menghindari untuk ancaman. Dapatnya dari mana sih Bu ini kok bingung saya jadinya gitu ya. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi yang paling awal tuh ada kekuatan apa aja, terus kelemahannya apa aja. Itu yang dimasukkan ke dalam si kuadran ini terakhir ya. Nah, jadi kalau kita lihat hasil dari data-data studi kasus yang tadi mungkin saya perlihatkan ke kalian gitu ya, data-data berupa angka tadi adalah jatuhnya untuk visi brandingnya Pampang ini sebagai jantung budaya
Kalimantan Timur. Dan juga strategi kuncinya untuk identitas visualnya adalah motif Dayakenya ini untuk representasi visualnya. Terus untuk media promosinya adalah video dokumenter gitu ya, feed Instagramnya nanti seperti apa. Terus di sini ada laman webnya juga seperti apa. Selanjutnya masuk ke dalam program festival tahunan yang dipanggil Hari Budaya Pampang. Dan selanjutnya di terakhir adalah kita menemukan kemitraan, yaitu Desa Budaya Pampang ini harusnya berkolaborasi gitu ya dengan sekolah, komunitas kreatif, dan juga blogger perjalanan. Biasanya kan kita kalau kita lihat di YouTube dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya tadi sudah sangat membuat bingung. Mungkin silakan kalian bisa bertanya terkait mungkin tadi hasil studi kasusnya gimana dan lain sebagainya. Silakan, mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bu, Desa Budaya Pampang lebih memilih strategi diferensiasi. Apa contohnya dan kenapa itu lebih cocok dibanding strategi biaya rendah? Ya, pertanyaan yang bagus. Mungkin di sini ada yang bisa membantu saya menjawab untuk 2 orang gitu bagaimana dan kenapa si Desa Budaya Pampang ini cocok di dalam strategi diferensiasi, bukan tadi untuk si pasar yang minim harga. Silakan. Ya, silakan. Contoh diferensiasi adalah adanya manusia bertingkah panjang dan pertunjukan seni khas suku Dayak Kenyah yang ada di sana. Nah, itu tuh sangat unik dan menjadikannya sangat khusus gitu dan membedakan dengan wisata budaya yang lain. Oke, mungkin selanjutnya ada yang ingin menanggapi? Saya mau ingin menambahkan, menurut saya strategi biaya rendah itu cukup sulit dilakukan karena malahan itu tuh membuat biaya pemeliharaan budaya dan seni itu jadi lebih mahal gitu. Malah cocok ini tuh untuk strategi diferensiasi karena wisata Pampang itu memiliki ciri khas yang berbeda dengan wisata lainnya yang nggak bisa diikuti di wisata lain. Gitu, seperti itu. Ya, tepat sekali. Jadi strategi diferensiasi ini sangat cocok untuk Desa Budaya Pampang karena kekhasan yang dia miliki. Jadi untuk strategi biaya rendah ini masih belum cocok dan masih kurang cocok karena tadi mungkin atas pendapat teman kita ya, rekan kita yang kedua tadi menjelaskan karena yang paling cocok lebih baik adalah di strategi disverifikasi atau diferensial gitu ya. Mungkin itu saja jawaban atau diskusi kita tadi pada perkuliahan hari ini. Selanjutnya mungkin masih ada beberapa slide sedikit untuk kalian perhatikan. Adalah tugas pekan ini. Ya, tadi mungkin saya sudah menjelaskan bagaimana identifikasinya, bahkan sampai ke tahap keputusannya seperti apa. Sekarang tugas kalian adalah menyusun proposal strategi branding kawasan gitu ya. Kalian boleh pilih kawasannya itu desa, boleh juga kecamatan, atau juga boleh kota, terserah yang ada di Indonesia. Terus silakan kalian lakukan analisis SWOT sampai pada tahap keputusan. Tidak hanya sampai pada tahap identifikasi, tapi sampai selesai. Ya. Selanjutnya ketika kalian tadi sudah dapat keputusannya seperti apa, strategi yang tepat apa, silahkan kalian susun strateginya. Di sini ada visi, nilai, pesan visualnya seperti apa, dan juga nanti media yang cocok seperti apa. Ya. Dan untuk deadline-nya adalah minggu depan dalam bentuk format presentasi seperti ini, dikumpulkan H-1 sebelum perkuliahan kita pada di pekan 5. Itu mungkin menurut saya. Selanjutnya mungkin terima kasih atas kehadiran kalian di sore hari ini. Walaupun di pekan 4 dan di sesi 4 gitu ya, sudah sesi terakhir, masih semangat bertanya dan memberikan diskusi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video proses pembelajaran pada mata kuliah Branding Kawasan, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Institut Teknologi Kalimantan. Semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih bagi tim asesor, pimpinan ITK, tim kreatif DKV ITK, dan seluruh pihak yang membantu dalam kegiatan sertifikasi dosen ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.